Pemirsa, kenaikan harga BBM bersubsidi akan tentunya menurunkan daya beli masyarakat. Nah, akankah ini berdampak pada industri asuransi di Indonesia? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya di dalam Cerdas 5 Menit. Dan langsung dari Studio Metro Manulife, saya telah ditemani Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director and Chief Agency Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Bu Nelly. Selamat pagi, Mbak Chandra. Bu Nelly, ini mengenai harga BBM bersubsidi yang sudah naik seminggu yang lalu ya, Bu ya. Nah, daya beli masyarakat ini bisa jadi akan menurun pastinya. Nah, apa ini akan berdampak pada industri asuransi, Bu? Iya, kalau kita lihat kenaikan BBM ini kan bukan baru sekali ini ya. Jadi secara bertahap terjadi di beberapa selang tahun gitu ya. Nah, tentunya secara dampak daya beli akan ada. Kita juga mengantisipasi daya beli akan menurun lah dari masyarakat. Tetapi yang perlu disikapi adalah kebutuhan terhadap asuransi itu tetap ada. Nah, respon dari industri sendiri bagaimana? Apakah akan ada penyesuaian tarif premi asuransi barangkali atau bagaimana? Nah, penyesuaian tarif premi asuransi itu tidak langsung terjadi begitu BBM naik langsung tarif pun naik minggu depannya. Kita yang pasti adalah kita melakukan review dulu terhadap produk-produk yang ada. Biasanya nanti itu akan berdampak dengan pembuatan produk-produk baru ke depannya, lebih ke sana. Oke, karena kan biaya hidup ini makin besar, pastinya ada kekhawatiran paling tidak ya nasabah nanti akan mengalami kesulitan membayar premi atau tidak ya, begitu ya, Bu? Betul ya, kalaupun ada yang mengalami kesulitan pembayaran premi, mereka tetap harus bisa menyisihkan sebagian dari income-nya untuk membayar premi, mungkin tidak sebesar yang mungkin selama ini mereka bayarkan, tapi untuk sebagian kelompok masyarakat ini tidak pengaruh. Oke, karena ini kan sudah beberapa kali ya BBM bersubsidi naik, tidak ada perubahan signifikan ya? Tidak perubahan signifikan ya. Oke, dan salah satu alasan keengganan terkadang ini masyarakat membeli asuransi biasanya Bu ya, terutama bagi karyawan, dikarenakan perusahaan sudah menyediakan asuransi. Nah, sebetulnya Bu, pertanyaan saya, sebetulnya asuransi yang disediakan oleh perusahaan ini sudah mencukupi belum sih? Ya, nah itu tergantung dengan berapa besar sih pertanggungan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan tersebut. Karena asuransi yang diberikan oleh perusahaan itu tergantung dengan level si karyawan tersebut. Apakah dia karyawan biasa, apakah dia level manajer, apakah dia levelnya direksi, dan lain-lain. Nah, besaran asuransi yang diberikan atau program yang diberikan tergantung dengan level mereka juga. Tapi kalau ditanya cukup atau tidak, karyawan ini kan punya keluarga. Nah, harusnya dia bisa secara independen memiliki juga program-program perlindungan untuk keluarganya selain dari apa yang ditanggung oleh perusahaannya. Karena apa yang terjadi kalau suatu waktu tiba-tiba dia harus berganti pekerjaan, berarti asuransinya pun sudah tidak akan lagi dipertanggungkan. Dan pemerintah ini kan, Bu Nelly, juga sudah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk ikut serta di program BPJS. Betul. Nah, sebenarnya pendapat Ibu bagaimana? Nah, BPJS ini tentunya sangat mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasannya sangat penting memiliki program-program perlindungan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, baik itu kesehatan maupun yang lain-lainnya. Sehingga dengan adanya tanda kutip kewajiban employee ya, atau karyawan untuk memiliki mempunyai program BPJS, mengikuti program BPJS, ini meningkatkan juga kesadaran masyarakat karena yang mau dicakup adalah masyarakat luas. Gitu. Jadi kami tentu mendukung. Oke, baik. Ini terkait dengan ada pemerintahan baru ya, Bu Nelly ya. Kiranya ada harapankah dari pelaku industri di asuransi? Ya, harapan kami tentunya dengan pemerintahan yang baru, Kabinet Kerja ini, kita berharap pemerintah bisa lebih mendukung lah pengembangan industri asuransi jiwa sebagai salah satu juga motor untuk pengembangan perekonomian di Indonesia ini. Oke, ini sebagai penutup, Bu Nelly, kiranya dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, adakah himbauan atau barangkali harapan dari para pelaku di industri asuransi kepada masyarakat agar lebih paling tidak menyadari akan pentingnya asuransi? Iya, nah itu selalu kita lakukan dari program-program edukasi dan lain-lainnya maupun melalui jalur distribusi kita, agen, bank dan segalanya gitu ya. Tentu masyarakat yang harus menyikapi ini secara bijak. Jadi artinya kalau income kita sekian, kemudian sekarang dengan BBM naik berarti kan ada pengeluaran yang harus lebih tinggi. Jadi dia harus memang bisa berhemat di sisi yang lainnya. Seperti itu. Supaya premi asuransi tetap terbayar. Gitu. Baik, Bu Nelly, terima kasih sekali atas kehadirannya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Lancar. Dipersembahkan oleh